Indonesia menambah pundi-pundi medali emas dari cabang olahraga fin swimming atau renang sirip yang dipersembahkan Yanis Rosalita dan Wahyu Anggoro Tamtomo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Mas Wahyu atas waktunya ya. Thank you. Saya pertama kali kenal Mas Wahyu ini dari Mas Yusuf sebetulnya. Waktu itu Mas Yusuf ini PT Level Fitness cerita ya, ada satu atlet Tuban yang luar biasa, angkatannya berat ya. Akhirnya saya dikenalkan sama Mas Yusuf pada waktu itu main ke Level Fitness. Nah, saya ketemu sama Mas Wahyu. Waktu itu saya daftarkan juga ya di Level Fitness. Ya, Level Fitness ini support atlet-atlet Tuban ya Mas ya, terutama yang di Tuban. Jadi kita memberikan fasilitas karena saya sendiri sebetulnya ingin belajar banyak dari atlet-atlet di Tuban ya. Kita bisa saling sharing tentang makanan, nutrisi, dan latihannya. Ya, Mas Wahyu ini adalah atlet asli Tuban yang punya banyak prestasi ya. Di antaranya PON 2016 menang perunggu ya Mas ya. 100 meter surface monofin. Kemudian PON 2020 mendapatkan emas 50 meter surface monofin. Kemudian SEA Games ya 2020 dapat 1 perak 50 meter surface, 1 perak 4 kali 200 meter relay surface monofin, dan yang terakhir SEA Games 2023 ya, dimana mendapatkan emas 50 meter surface monofin, dimana itu adalah rekor di Asia Tenggara. Bener ya? Betul. Dan kemudian ada 1 perak 4 kali 50 meter relay surface mix. Ini prestasi yang sangat luar biasa ya. Saya benar-benar ikut bangga Mas ya, sebagai anak Tuban saya ikut bangga ada atlet yang mengharumkan nama Indonesia di level Asia Tenggara, dan ini masuk internasional ya, saya bilang masuk ke internasional. Oke, saya ada beberapa pertanyaan buat Mas Wahyu ya. Gimana Mas perasaannya ketika mewakili Indonesia di kancah internasional dan mendapatkan medali emas maupun perak lah selama ini gitu? Keinginan untuk menjadi atlet internasional itu keinginan mulai dari kecil. Jadi dulu pasti atlet-atlet yang masih junior tuh mengidolakan atlet yang senior yang sudah jadi juara. Itu pasti dari pelatih-pelatih itu memberi motivasi. Ayo, kamu kalau misalkan dedikasimu tinggi, kamu bisa jadi seperti kayak mereka gitu. Nah, jadi dari keinginan cita-cita masa kecil itu akhirnya diwujudkan ketika udah di dewasa. Berarti kerja keras ya, luar biasa ya. Ya. Tapi kenapa kok fin swimming? Kenapa kok nggak yang cabang yang lain gitu? Renang kan yang saya tahu kan renang ada banyak ya, tapi kenapa kok spesifiknya pilihnya fin swimming gitu? Jadi fin swimming ini bukan cabur baru sebetulnya. Fin swimming ini cabur lama. Dulu awalnya ini buat persaingan antara blok timur sama blok barat. Fin swimming ini awalnya olahraga Uni Soviet. Terus ketika Uni Soviet bubar, blok barat sama blok timur bubar, fin swimming ini udah menyebar ke seluruh dunia. Jadi di Indonesia fin swimming ini dipertandingkan di PON mulai lagi tahun 2000 di PON Sidoarjo di Jawa Timur ketika itu. Nah, kenapa pindah di fin swimming? Karena dari segi gerakan ataupun stroke itu masih mirip seperti renang. Jadi dinamakan fin swimming, renang yang pakai alat gitu aja. Oke. Nah, kenapa kok nggak di cabur akuatik yang lain, misalkan polo air? Itu sudah beda gerakan. Gerakan anatominya udah beda. Ketika fin swimming gerakannya sama seperti berenang, kayak bebas, sama gaya kaki, gaya kupu-kupu itu sama. Jadi saya memilih di gerakan-gerakan yang mirip sama renang, gitu aja. Kalau untuk menjadi atlet yang berprestasi ini, pengorbanan terbesar apa yang dilakuin sama Mas Wahyu itu? Pengorbanan misalnya, contohnya kayak waktu mungkin ya, waktunya sedikit untuk keluarga atau apa gitu, pengorbanan terbesar lah kira-kira. Pengorbanan terbesar pasti jarang waktu buat keluarga, itu jarang. Makanya ketika saya pulang ke rumah, berkumpul sama keluarga, saya manfaatin full semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin sama keluarga. Nah, ini aja masih nyempetin buat latihan ya. Masih nyempetin buat latihan ya, luar biasa ini. Mungkin ini Mas Wahyu bisa share sedikit latihan yang Mas Wahyu jalankan lah dalam persiapan untuk SEA Games maupun PON ya. Habis ini PON, kira-kira kesehariannya kayak gimana gitu. Saya
seminggu nih, misalnya seminggu nih, Senin ngapain, Selasa gitu. Bayangannya aja lah biar teman-teman tahu seorang atlet itu seperti apa sih latihannya gitu. Oke, saya share program latihan saya. Ya. Saya latihan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Cuma libur di hari Minggu. Nah itu kalau sehari-harian bangun jam 4 pagi, persiapan jam 5 ke kolam, jam 5 sampai jam 8 itu program latihan kolam. Habis itu istirahat, sarapan makan pagi. Biasanya sore jam 3, jam 4 tergantung kondisi pelatih siap latihannya jam berapa. Jadi satu kolam, satu gym itu pasti. Satu kolam, satu gym setiap hari? Setiap hari. Dari hari Senin, sampai Sabtu. Liburnya cuma Minggu. Liburnya cuma hari Luar Minggu. biasa. Saya kalah ini. Saya kalah. Kadang masih ada misalkan kalau misalkan ada jenjang waktunya misalkan periodisasi persiapan umum itu kadang masih ada kolam 2 kali. Jadi kolam, gym, kolam. Jadi 3 kali latihan. Jadi pagi, siang gym, sore lagi kolam ya. Luar biasa ya. Kalau Luar misalkan biasa, masih di periodisasi persiapan umum seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau dapat medali emas ya, pengorbanannya sampai segitunya. Mas Wahyu mungkin bisa kasih sedikit tips nih buat member level fitness ini, entah mungkin dari nutrisi atau pola latihan lah buat anak-anak di sini lah yang nge-gym biasa lah. Saya nggak ngomong secara atlet ya, mungkin ada sedikit tips gitu. Dari mungkin jaga makanannya, entah nggak boleh makan gorengan atau apa. Sebagai atlet kan yang saya tahu juga, saya sendiri juga nggak pernah makan gorengan gitu. Mungkin kasih sedikit tips saja buat teman-teman di sini. Tipsnya sih kalau misalkan olahraga itu dibuat kebutuhan aja. Jadi investasi terbesar kalian itu adalah kesehatan. Pasti akan merasakan sakit-sakit kalau udah tua, menyesal pada akhirnya. Jadi menjaga mulai sekarang rajin olahraga, diutamain olahraga itu buat kebutuhan, jangan buat beban. Jadi kalau udah olahraga dibuat kebutuhan, kalian akan enjoy dengan olahraga tersebut. Oke. Kalau untuk nutrisi Mas, kalau Mas Wahyu sendiri nutrisi ada yang dijaga apa enggak, atau loss sebagai atlet, atau misalnya kalian badannya besar banget nih kan, butuh karbo yang banyak atau apa? Kalau nutrisi secara general lah, anak-anak tipsnya apa gitu? Lebih ini aja sih, mengurangi makan makanan manis yang instan itu. Enggak, gula pasti harus kurangi. Terus apa kayak yang terlalu asin sama pedas itu kan juga nggak bagus. Nah, Mas Wahyu sendiri pulang ke Tuban ini makannya apa? Kalau di sini makannya gimana? Sayur sop kadang sama tempe bacem gitu aja. Proteinnya dari ikan. Saya beli ikan di mana? Di Palang. Terus istri saya minta buat dipepes biasanya gitu. Oh, berarti jaga juga, tetap menjaga. Tetap menjaga ya. Iya. Ternyata atlet ini luar biasa ya. Sebetulnya malah di Tuban buat nyari makan dapat protein malah gampang banget sih. Gampang dan murah ya? Gampang dan ikan murah. Soalnya ikan ya? soalnya. Tapi emang ikan aja atau ayam, dada ayam? Kalau kita gym kan rata-rata dada ayam ya kita saya makan. Soalnya ini ada alergi sama ayam-ayam yang broiler. Oh, oke. Kemarin saya sempat kena ini kelebihan protein. Jadi sempat bisulan-bisulan. Jadi nggak boleh makan ayam seperti itu. Sapi nggak? Tenderloin gitu nggak? Sapi kadang. Oh, kadang-kadang. Lebih sering ikan sih. Ikan ya? Ya ikan memang sehat memang. Ikan putih ya? Ikan putih ya? Ikan putih, putihan sama seringnya tongkol. Iya. Oke, ya. Saya kira itu aja ya. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas waktunya ya. Saya sebagai anak Tuban sangat bangga sebetulnya ada atlet Tuban yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional gitu. Terima kasih. Semoga semangat atlet itu suka sama pengusaha-pengusaha seperti Ko Audi ini yang menyempatkan waktu buat atlet diwawancarai atau gimana, mereka juga rasa bangganya tuh muncul gitu loh. Oh gitu. Saya terima kasih loh Mas. Saya bener-bener bangga karena saya pinginnya memang manggil banyak atlet ke sini supaya menjadi contoh dan teladan gitu. Jadi gym ini semoga lah buat semua orang itu bisa menjadi tempat yang bisa jadi tempat yang menyenangkan buat mereka untuk berolahraga, bukan hanya untuk membentuk badan ya, bukan hanya binaraga yang saya panggil ke sini, ada atlet sepak bola, ada atlet seperti Mas Wahyu juga ya. Terima kasih Mas Wahyu ya, motivasinya luar biasa buat teman-teman ya. Luar biasa sekali ya teman-teman levelers ya. Ayo kita tetap semangat ya, kita lihat atlet Tuban ini banyak berprestasi, minimal lah kita investasi kesehatan ya, nge-gym, jaga nutrisi. Nah itu yang kita mau ke depannya. Level Fitness, up your level.